Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa para sobat dan sahabat. Dalam kesempatan ini saya baru mulai lagi di tahun baru buat konten ya. Eh, Konten ini sangat menarik untuk para sobat dan sahabat ya, terutama petani malas ya. Artinya apa? Malas nyiram, malas nyangkul ya. Pengen tahu videonya, jangan lupa yang baru gabung subscribe dulu supaya tidak ketinggalan. Oke sobat dan sahabat ya, dalam kesempatan kali ini saya kasih tip kalau Anda sibuk sambil kerja, karena saya berkebun itu sambil kerja ya, karena saya punya pekerjaan khusus gitu kan ya. Mungkin para sobat dan sahabat bisa lihat di konten-konten saya sebelumnya ya. Nah sobat dan sahabat ya, saya akan membahas tentang eh, limbah atau barang yang nggak kepake ya, terutama ini di setiap perumahan ada ya. Mungkin sobat udah hafal ya, ini media limbah yang bisa didaur ulang. Tapi saya akan membuat media ini menjadi tempat tanaman yang super luar biasa ya. Nah sobat dan sahabat ya, saya berpikir ya, kenapa anak muda itu malas bertani dan impossible pertanian itu menguntungkan ya. Karena saya sewaktu kecil aja ikuti jejak orang tua, saya selalu dikasih pesan, jangan jadi petani, capek, untung nggak seberapa ya. Nah karena itu pekerjaan saya dari kecil gitu kan ya, bertahun-tahun, walaupun orang tua melarang, tapi akhirnya ya saya ikuti juga ya, bekerja di perusahaan ya. Saya masuk di 3 perusahaan gitu kan. Saya cuma butuh waktu 2 tahun untuk mempelajari sistem dan manajemen dan manajerialnya ya. Kemudian saya berwirausaha ya, karena basic saya itu eh, di otomotif ya. Nah kita memberikan layanan jasa servis ya, dari mulai pengelasan, pendempulan, body painting termasuk engine ya, tune up dan overhaul ya. Nah karena itu layanan jasa ya, karena saya punya pekerjaan ganda ya, bekerja sambil berwirausaha ya. Nah akhirnya ya keteteran gitu kan. Biasanya konsumen itu nggak mau dikerjain sama anak buah ya, karena modalnya apa? Kepercayaan ya. Oke, itu saya buka bengkel itu kurang lebih 10 tahun ya, sehingga saya masuk ke dunia pendidikan, ingin mencerdaskan, berbagi ilmu ya, anak bangsa Indonesia. Karena selama ini saya kok berpikir, kenapa saya lari ke dunia pendidikan ya. Selama saya sekolah sampai saat sekarang ini udah hampir 50 tahun ya, kok Indonesia belum bisa membuktikan high teknologi. Sebenarnya banyak orang yang pintar dan cerdas ya, memiliki pabrikan sendiri ya gitu kan. Padahal insinyur banyak ya. Kalau modal saya rasa nggak kalah gitu kan dengan negara luar ya.
sehingga tanpa terasa ya perjalanan yang baru 23 tahun gitu kan ya, oh gitu-gitu aja gitu kan ya, karena persaingan di high teknologi setelah kita kena COVID ya. Nah ini semua dunia tuh stagnan, artinya perekonomian itu lemah gitu kan ya. Untuk bangkitnya itu benar-benar sangat memprihatinkan sekali karena adanya lockdown gitu kan, sehingga aktivitas saya juga kan hanya bisa menggunakan uh, media elektronik HP. Nah tentu tidak hanya itu ya yang saya coba berwirausaha, dari mulai jualan di pasar, di kuliner saya 2 tahun ya, kemudian kembali lagi ke pendidikan setelah tidak lockdown ya, oh gitu-gitu aja ya. Nah sehingga saya berpikir, kenapa orang tua petani melarang anaknya bertani ya. Satu konsepnya ya, kenapa tani tidak untung, karena tidak memanage dan tidak memakai manajemen ya, sehingga tidak bisa menciptakan konsep pendapatan harian gitu kan ya. Itu salah satunya ya, karena saya belajar bertani dari kecil itu sebelum ada pupuk kimia ya, bahkan sebelum ada traktor, masih zaman kerbau ya, pakai luku ya. Kemudian kalau tanahnya dalam ya kita babat aja ya, pakai pedang atau parang. Kemudian setelah dari pembibitan kita tandur. Ternyata hasilnya luar biasa para sobat dan sahabat ya gitu kan. Tapi dengan perkembangan teknologi ya, seiring berjalannya waktu ya, apalagi dengan harga pupuk yang melambung tinggi luar biasa ya, kemudian jadi kebutuhan dan harus pakai kartu tani. Saya masih main di artinya main di kimia, saya tidak membeli pupuk subsidi ya, tapi saya sekarang mencoba ke organik. Nah dari beberapa perjalanan saya punya konsep ya, di hukum fisika itu ada sistem kapilaritas ya. Nah, jadi karena kan air itu memiliki berat jenis, kemudian bertekanan. Nah, saya akan memanfaatkan berat jenis dan tekanan dengan sistem kapiler dengan media galon ya. Artinya apa? Supaya tidak menyiram ya, tidak menyiram ya. Karena saya sebelum konten ini kita buat, saya udah pilot project dulu gitu kan ya, 3 bulan 4 bulan nggak usah nyiram ya. Nah bagaimana caranya? Oke ya para sobat dan sahabat ya, konsepnya gini, ini isi 15 liter, yang kita butuhkan 5 liter. Berarti nanti ini kita potong ya, kemudian potong sekitar 20 cm ya, kemudian kasih lubang 20 ya dari atas ke bawah ya, itu 360 dibagi 4 ya, berarti jumlah totalnya ya, karena satu ini 20 40 berarti ada 80. Kemudian nanti sumbunya kita potong ya, kemudian nanti kita lubangin di sini. Nah ini untuk memasukkan air ketika media tanam itu sudah dikasih media tanam ya. Nah contohnya ini ya, nah contohnya ini ya. Nah ini saya kasih sumbu ya, kasih sumbu dari busa ya, karena busa itu sangat sekali pori-porinya jarang ya, kemudian kita masukkan. Nah seperti ini ya. Nah ini tujuannya ketika ini turun bertekanan, karena di sini lubangnya kecil,
maka berat jenis air itu akan menekan ya sebesar beban daya tekan media tanam, sehingga nanti air akan naik. Nah, tujuannya ini apa? Nah, akar itu supaya mengejar, karena ini basah lembab, akar itu supaya mengejar kepada media ini, karena nanti kita kelilingnya uh, media tanam ya. Nah, untuk potongannya seperti ini ya, kita kasih lubang di sini, berarti ini naik 20 cm ya. Dua ya sobat dan sahabat ya. Nah, tujuannya ini supaya memasukkan udara dan mengisi air ketika sudah surut ya, karena nanti kita pasangkan, isi dulu air biar nggak ribet. Nah, kemudian masangnya harus miring ini. Nah ya, harus miring. Nah, kalau tidak miring sulit ya. Nah, kalau bisa ininya yang lebih tebal ya. Ini saya yang 1 cm ya. Kalau dia lepas dibuat sumbu kayak gini, kemudian dilipat ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Baru nanti kita miring masuk. Nah, seperti ini. Nah, adanya di sini ya. Nah, jadi ketika air itu, ini kan level air nih, ketika air itu habis ya, ini proses habisnya lama loh, bulanan ya, 3 bulan lebih ya, kita bisa ngisi ini karena ini media tanam dan tanaman ya. Saya ini konsep yang kedua ya, karena saya butuh media tanamnya banyak sehingga tidak bisa diangkat, tapi konsep yang pertama itu bisa diangkat ya. Oke ya. Baik ya, kita lihat saja hasilnya ya. Jadi sobat yang tidak punya waktu, sibuk tapi pengen berkebun ya, terutama inspirasi ini buat ibu-ibu ya yang di rumah tanam cabai, tanam sayuran ya, tanpa nyiram gitu kan ya. Nah, oke ya sobat dan sahabat. Nah, ini saya tanam timun ya. Nah, ini belum dilakukan pemupukan ya. Nah, ini timun ini belum 2 minggu ya. Tuh hasilnya seperti ini. Nah, berapapun sobat ngasih benih tumbuh ya. Nah, seperti ini. Saya ngasih benih 4 tumbuh semua ya. Tuh, lihat para sobat dan sahabat ya. Nah, konsep ini ya bukan hidroponik, bukan aquaponik. Karena hidroponik itu kan harus pakai albemik ya. Kemudian juga harus pakai pompa ya. Tapi dengan sistem kapiler ini air akan naik sendirinya. Dan akar itu akan mengejar air gitu kan ya, jadi nggak ribet-ribet ya. Nah, ini belum 2 minggu aja pertumbuhannya seperti ini ya sobat dan sahabat ya. Nanti saya akan tunjukkan di tanaman tomat ya, nanti kacang panjang, nanti melon, semangka ya. Ini peluang bisnis yang luar biasa gitu kan ya. Artinya kenapa saya katakan peluang bisnis yang sangat luar biasa ya, karena ketika kita bisa produksi sayuran ya, hasilnya bagus